Ini kita potong rambut nih. Pak Entis dulu pernah menerima orang yang potong rambutnya nggak bisa dicukur. Ajaib. Tapi orangnya nggak kesini lagi tuh sih ya. Itu. Jadi dia punya buntelan sabuk. Begitu sabuknya dilepas, rambutnya baru kepotong ya Tis ya. Usia berapa orangnya Tis? 60 kali ya? Ya kayaknya sepantaran masih di sini. Oh, umur 50-an. Apakah masih ada zaman sekarang itu yang dicari-cari orang? Perjalanan kami menelusuri anti cukur, anti siles. Kodami bisa dipakai katanya. Salam supranatural, namaste. Nah, kisah tentang orang yang rambutnya tidak bisa dicukur adalah kisah dari Syekh Magelung. Apakah di zaman sekarang masih ada gitu ya? Jadi kita cerita tentang Syekh Magelung Sakti, Panglima Perang Mesir, penakluk hati Nyimas Gandasari. Nah, cerita ini sangat sulit gitu, kita dapatin. Nah, coba kami mencari cerita tersebut. Syekh Magelung Sakti, seorang ulama murid Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun, sehingga lebih sering mengikat rambutnya. Gelung tersebut kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung, Syekh dengan rambut yang bergelung. Berdasarkan Babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syam, Syria, dengan panggilan Syarif Syam. Saat masa anak-anak, Syarif Syam tergolong bocah yang jenius. Tak salah jika pada usia 7 tahun di kalangan guru dan para pendidiknya, dia telah menyandang panggilan sebagai sufi cilik. Inilah yang menyebabkan dia anak yang diperebutkan guru besar di seluruh negara Timur Tengah. Bahkan di usia 11 tahun dia telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Mekah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walau begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama karena kian hari rambutnya kian memanjang, tak terurus, sehingga dalam pandangan mereka Syarif Syam terkesan bukan sebagai seorang pelajar sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Syarif Syam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu gua di daerah Haram, Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang. Namun dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun menjuntai ke tanah, tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tetapi dia belum pernah mendapatkan seseorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun, sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Ya, itu kisah dari Babat Tanah Cirebon. Nah, ini dari sinilah namanya mulai mansur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit yang ada sebelumnya. Betapa tidak kepiawaian panglima perang bisa terlihat saat mengatur strategi perang serta keandalannya memainkan pedang. Mungkin di antara netizen pernah mendapatkan cerita yang sama, masing-masing daerah punya cerita gitu. Silakan menceritakan, atau kalau ini silakan komentar gitu. Bahkan cakap menggunakan tombak serta ketepatan dalam memanah. Berbeda dengan Syarif Syam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambut panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya.
Akibatnya sudah dapat diduga para musuh tak ada yang berani mendekat dan lari pontang-panting karenanya. Sampai usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tak tertandingi. Hingga usia 34 tahun dia mendapat petunjuk yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Tanpa pertimbangan dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam mulai mengarungi belahan dunia menggunakan jukung, sejenis perahu kecil bercadik. Jadi kanan kirinya ada bambunya gitu yang bercadik. Dalam perjalanan ini dia mulai singgah mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid. Di antaranya Syekh Jadul Ulum di Lebanon, Syekh At-Tijani Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh Asmorokondi bin Zubair bin Hasan India, Syekh Mualwiyah As-Salam Malaita Syekh Mahmud. Kemudian di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zaab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Saidul Mu'talim, Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi walau gitu, banyak para wali Allah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syarif Syam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat menjadi gurunya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pertapasati Resi Purba Sangyang Dursasana Prabu Kalasengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Syam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Syam sangat senang dan ketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun disinggah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bertafakur dia meminta dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon di tengah keheningan malam, Syarif Syam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Syam tiba di Cirebon. Dan benar saja ketika di Cirebon inilah Syarif bertemu dengan orang tua yang dengan mudahnya memotong rambut dia. Tetapi di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong kemudian dinama Karanggetas. Orang tua itu kemudian belakangan diketahui bernama Sunan Gunung Jati. Sesuai dengan nazarnya akhirnya menjadi guru dari Syekh Maglung Sakti. Dan dia langsung berganti nama menjadi Pangeran Soka. Kisahnya panjang. Akhirnya Syekh Maglung menikah dengan Nyimas Gandasari gitu. Sunan Gunung Jati menikahkan Syekh Maglung dan Nyimas Gandasari. Nah, ceritanya sampai ke situ. Akhirnya beliau menyebarkan agama Islam sampai akhir hayatnya, dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendal, Cirebon. Terima kasih, subscribe channel kami. Salam supranatural, namaste. Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel GUD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam, salam, salam.